Orang manggil hitam, Iya. sama saya kalau di Kumbu, Iya. kalau namanya si Il itu dipanggil Katil. Oh, Kalau namanya si Al dipanggil Katal. Begitu. Kalau si Il dipanggil Katil, kalau si Al dipanggil Katal. Sama dengan kalau di Bukit Tinggi kan namanya si John panggil Pajo. Kan begitu. Kalau jadi aktor kayak itu berhasil tuh. Iya. Kan di film hitam saya juga pernah main tuh. Iya, ujian. Bagaimana mencintai pekerjaan, bagaimana Sebentar Pak, ada proyek. silakan Om. Sebentar ya, sana syuting. Kok kalau negara sakit ya Pak? Iya. Itu hitam. Kalau pecicik mati aja dulu. Saya memang lebih senang ditawarkan main daripada ditawarkan. Sudah saja jadi aktor ya Pak? Sedang candu. Atau sudah bosan jadi sutradara? Karena saya nggak pernah berhasil di sutradara film. Nggak pernah tayang, tapi Kamera. On air, on air. Memang balais. Podcast mah hitam. Batu bicara apa adanya. Oh, mode. Yola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Selamat malam dan selamat siang dimanapun berada. Kalau yang menonton malam, bisa malam. Kalau yang menonton siang, siang. Baik, saya sudah hadir di studio Karitiang Cinema, salah seorang seniman hebat dan berpengaruh. Selamat berjumpa Pak Katil. Waalaikumsalam. Selamat Iya. berjumpa, Pak Kabar Hitam. Alhamdulillah. Pak Katil atau saya panggil Pak Yusri? Yusril Katil. Sama. Samu nih. Sama saja. Sama saja. Kata saya kok. Yang lebih akrab itu dipanggil Pak Katil. Di lingkungan kawan-kawan seniman Iya. memang lebih banyak dipanggil Pak Katil dibanding Yusril. Malah kadang-kadang mereka nggak tahu tuh Yusril siapa tuh. Oh gitu ya. Iya. Di Katil. Katil memang namanya Yusri Katil atau Sebetulnya namanya Yusril saja. Katil itu karena kita orang Minang. Ya. Orang Minang ini kan selalu memanggil nama teman-temannya itu Gala. Oh Gala. Jadi Gala sebelum nikah. Jadi bentuk mak hitam lah kan namanya, Iya. bukan mak hitam. Bukan namanya. Tapi kan orang memanggil mak hitam. Iya. Sama saya kalau di Kumbu, Iya. kalau namanya si Il itu dipanggil Katil. Oh, Kalau namanya si Al dipanggil Katal. Begitu. Kalau si Il dipanggil Katil. Il. Kalau si Al dipanggil Katal. Sama dengan kalau di Bukit Tinggi kan namanya si John dipanggil Pajo. Kan begitu. Payah dikasih orang tua namanya si John tapi orang manggil tetap Pajo. Oh gitu. Jadi Iya, Katil itu nama panggilan gelar yang diberikan teman-teman sama sekolah. Sampai melekat pada hari ini. Sampai melekat. Malah itu yang lebih tren ya Pak. Sebetulnya sejak itu dulu saya tidak pernah memakai nama Katil itu di identitas seni. Ya. Selalu Yusril, baik di puisi, di teater, di film. Tapi akhir-akhir ini memang sejak ada Google, Iya. saya bikin namanya Yusril Katil. Karena kalau bikin Yusril saja, Yusril yang keluar itu Yusril Iza Mahendra. bukan saya. Jadi Yusril Mahendra itu kan lebih populer. Iya. Jadi Yusril, Yusril Iza Mahendra bikin Yusril film. Yusril Iza Mahendra juga main film. Iya. Jadi Yusril Iza Mahendra aja yang keluar. Jadi makanya saya pilih Yusril Katil, udah langsung ke orangnya gitu. Biar cepat orang menangkap namanya. Oh, Yusri Katil ini pasti Pak Katil. Kalau Yusril saja pasti ketemu nanti Yusril Mahendra atau Yusril si penangkap buaya. Gitu. Macam-macam. Kalau di Minang kan kalau sudah jadi Marapulai kan Gala. Gala. Sultan Kalau di- Perpatian. Sultan Perpati. Itu Gala setelah nikah. Tapi jarang yang manggil Sultan Perpatian itu cuma mintu saya. Mintu dan mama dari istri saya. Yang lainnya tidak pernah manggil Perpatian jarang. Saya Sultan Mudokayo. Mudokai ini Sultan Perpatian. Iya. Gala saya itu ketika saya pergi ke Pariaman saja membuat Sultan gitu. Saya kan sukunya Caniago Hitam. Jadi Caniago. Jadi Bapak ada suku Sultan Perpatian. suku Caniago. Caniago Sultan Perpatian. Kalau mau suku mau Jambak. Ah, Kayak. Terus Pak Katil. hitam.
Di Pak Katir ini juga guru saya, dosen saya yang juga banyak memberikan ilmu kepada saya. Nah, sekarang sudah kurang lebih 3 atau 4 tahun tidak ada lagi Jarang kita ketemu, berkolaborasi ya Pak. Jarang karena masing-masing sibuk. Iya, Pak Itam sibuk dengan dunia broadcast, iya, saya sibuk dengan dunia Iya. sekolah iya. dan dunia teater. Iya. Tanpa disadari juga, rupanya Pak Katir ini sudah dokter. Itu di luar rencana itu, Oh, iya, di iya. luar dugaan tiba-tiba aja udah dokter. Iya. Dulu sekolah pertamanya ada TK atau langsung SD? Saya dari TK, bukan. Jadi TK saya 3 tahun. 3 tahun. Saya TK 3 tahun di TK Pertiwi Payakumbuh. Hmm. Habis itu di SD 01 Payakumbuh, Hmm. SMP 1 Payakumbuh, SMA 1 Payakumbuh. Oh. Satu semua. Ah. Besok kalau mencaleg nomor 1 aja. Aduh. Oh, satu semua. Berarti Bapak tidak maksudnya Bapak kan seorang seniman ini. Ukurnya kalau tamat SMP kan masuk sekolah kesenian, bisa SMP Enggak ada. di Padang. Sampai SMA saya enggak tahu bakat saya apa. Bakat saya dulunya itu malah beda. Saya dulu justru lebih suka break dance. Oh, breakdance. Break dance. Saya suka break dance, lalu saya hobi nonton film karena saya anak tentara. Jadi dulu di Payakumbuh itu ada 3 bioskop. Siapa? Oh, siap. Siap. Jadi anak tentara, jadi di Payakumbuh itu ada 3 bioskop. Dulu zaman saya masih kecil itu semua bioskop itu deret 2 di belakang itu memang khusus untuk keluarga militer. Oh gitu. Karena waktu itu ada peristiwa Tim-Tim Timur-Timur, jadi orang tua pergi perang, jadi keluarganya diberi kesempatan untuk nonton gratis di 3 bioskop itu. Iya, iya, iya. Di 3 bioskop, jadi ada bioskop karya, bioskop bencana, Neorek teater. Iya, iya. Nah saya hobi saya nonton film Oh, nonton film. karena gratis. Oh. Hobi nonton film gratis. Dan setiap hari Jumat itu dulu itu ada memang film gratis khusus untuk keluarga militer. Film apa ketika itu? Filmnya saya paling suka waktu itu memang film kungfu. Cendung yang sekarang namanya Jackie Chan. Jackie Chan, berarti sama saya di hobi kan. Terus hobi film-film cowboy. Cowboy. Nah makanya ketika itu saya pingin seperti si Cendung ini, saya coba belajar silat. Saya belajar kungfu. Ternyata tidak ketemu seperti yang dalam film yang jurus-jurus itu. 1 tahun belajar karate itu 1-2 itu aja. Iya, Tidak ada iya. jurus kungfu, jurus ular segala macam. Tidak bisa salto-salto. Akhirnya saya lihat orang senam lantai. Oh gitu. Saya masuk senam lantai. Itu lebih dapat salto-salto di situ. Bisa jungkir balik situ. Nah guru saya itu atlet nasional bintang film. Namanya Saiful Nazar. Oh gitu. Saya pernah latihan itu. Kalau filmnya Saiful Nazar itu yang paling terkenal itu Pendekar Cabai Rawit. Oh, paling kacau. Dipilih di bioskop. Kalau kita hari ini masih ada enggak kalau kita lihat di YouTube? Mungkin ada Pendekar Cabai Rawit. Itu memang dia dulu adalah atlet nasional senam lantai. Oh. Tapi karena dia hebat salto, hebat apa, akhirnya dia dipilih Sebentar dengan Pak. film. Iya. Mungkin saya juga pernah lihat film kungfu itu. Kalau di film dulu kan ada bunyinya. Nah, Gitu gitu. ah, Ketika di realitanya kan tidak ada bunyinya. tidak ada bunyinya. Mungkin itu salah satu menghambat Bapak tidak mau lagi belajar kungfu atau silat itu. Bukan. Bukan. Saya tidak mau itu karena ketika saya belajar tuh lama latihan jurusnya gitu. Padahal saya kan lihat Cenlung tuh jurusnya bagus. Tapi kalau saya latihan cuma hop, itu aja gitu. Iya. Akhirnya saya masuk senam lantai. Nah dari senam lantai itu saya akhirnya bisa break dance karena kan salto apa segala macam. Sehingga pertunjukan teater saya pun sekarang lebih banyak akrobatik, sebetulnya pengaruh dari Itu. itu. Iya. Ketika kita kembali ketika ada zaman breakdance, Bapak masih ingat nggak segelumit musiknya yang ketika itu hit? Musiknya itu saya itu kelemahan saya hitam. Bukan mengingat, Tapi saya tidak bisa bahasa Inggris. Gini ada nggak? Ada. Jadi kita break dance itu tidak sama dengan sekarang, itu kan lebih ke press dance, let's dance. Kalau kita memang break dance patah-patah. Jadi lebih ke gerakan-gerakan. Sekarang Bapak masih bisa? Masih bisa. Gitu ya. Masih bisa. Cuma ya koprol, salto, OP, spring.
Ini saya baru kali ini tahu Bapak bisa breakdance. Kalau tahu saya dari dulu saya ambil itu ilmu itu, Pak. Makanya ketika Mak Itam dulu bikin video klip itu kan sangat viral video klipnya kan, Iya, yang dengan Pak Lepo segala macam itu kan waktu breakdown. waktu di Langko itu ya. Itu kan banyak breakdownnya di situ. Iya. Makanya saya sangat semangat karena itu Jadi karya Saya- kami dulu itu Bapak kemas dalam bentuk itu ya. iya. Dan itu memang Ah, iya sangat menarik sekali. Tapi secara di kampus kan nggak ada Bapak pelajari kan. enggak ada. Kalau Bapak berikan dulu mungkin saya akan mengembangkan randai pakai breakdance. Saya dulu pun belajar breakdance itu sampai dengan CD sama dengan bukunya, bagaimana moonwalk, jalan di atas bulan. Itu kita belajar semua. Nah, ya. Dan kita dari Payakumbuh ke Bukit Tinggi pergi cari orang yang breakdance di situ, lalu kita bitau di situ. Ya gitu sampai ke beberapa kota. Iya. Kemudian saya lihat juga, ini sepengetahuan saya belum pernah Bapak Katil itu bernyanyi. Kalau menyanyi itu saya memang paling Apa penyebabnya? pertama karena istri saya penyanyi. Istri saya itu menyanyi. Dulu pernah gabung dengan beberapa band. Istri saya itu musisi. Iya. Jadi kalau saya menyanyi dengan dia, saya malu karena ketahuan saya nggak bisa kan. Kalau dia kan jago nyanyinya. Oh, gitu. Jadi makanya saya kalau sedang nyanyi dia ketawa tuh. Saya nyanyi dia ketawa. Makanya nggak enak nih. Iya. Ada nggak dari sekian banyak nyanyi sedikit saya yang Bapak sering nyanyikan? Tadi itu sering disindir oleh istri gitu. Saya dulu kan suka lagu-lagunya Slow Rocks, lagu-lagu Iwan Fals, tapi saya lebih senang tuh lagu-lagu Slow Rocknya Gong 2000, kayak lagu Kuma di atas Bukit, itu saya paling suka. Itu lagu panggung sandiwara gitu. Lagu-lagu itu saya pikir sangat sangat melekat, sangat mengena, dan itu membuat kita mencintai apa yang kita punya gitu. Nah, Misalnya kayak saya Kuma di atas Bukit itu kan, itu lagu-lagu yang dulu saya suka. Nah sekarang akhir-akhir ini saya suka lagunya Afgan? Bukan, lagunya Sule. Alkawi. Alkawi. Antayu tidur. Itu dapat tuh. Enggak dapat itu, cuman cukup lagu itu. Anta iyo. Anta tidur, iyo. Sairnya bertanam tabu di bibi ya. Dio kadang menggeleng. Itu realitas betul, lagu itu sangat realitas, sangat faktual. Jadi acuk mau kita lagu itu. Iya. Sering. Kemudian Pak, dalam perjalanan karir Bapak, saya melihat Bapak lebih banyak memerankan tokoh-tokoh antagonis. Dulu ada di stasiun TV swasta, dulu Bapak jadi Harimau India, kalau nggak salah. Harimau Harau gitu Pak. Sampai sekarang masih diputar di MNC, ada di YouTube itu. Masih diputar. Dulu. Iya. Tapi beberapa waktu terakhir justru terbalik. Saya lebih banyak memerankan protagonis. Jadi makin tua makin baik ya. Dulu mungkin karena rambut gondrong apa segala macam, Iya. mungkin peran yang dimainkan itu selalu peran-peran yang antagonis. Karena tanpa acting pun orang udah tahu. Iya. Karena kan bajingan masa lalu identik dengan gondrong, kumisan, Iya. pakai akar bahar. Iya. Kalau sekarang kan enggak, Ada, ya. antagonis itu kan udah maco-maco sekarang. Nah, malah sekarang itu mereka lebih banyak kepada protagonis. Saya enggak tahu-tahu aja ternyata saya sudah main di 5 film layar lebar. 5. Itu untuk orang daerah 5 film layar lebar. Ada 2 FTV dan ada sekitar 5 sinetron. 5 sinetron. Jadi di film itu saya tidak pernah membayangkan itu saya bisa bermain di film karena dulu kita orang teater. Tapi ternyata sudah 5 aja. Iya. 5 aja film layar lebar, dan 5 itu hanya satu yang jadi antagonis di Liam dan Laila. Iya. Tapi itu bukan antagonis juga sih, tapi orang yang saklek, Iya. orang yang sangat disiplin dengan Yang undang-undang. paling booming itu ketika film Surau dan Sile. Surau Sile. Surau Tapi Sile. Liam Laila juga. Iya. Hmm. Iya. Saya juga- Ini yang baru nih belum tayang. Iya. Nah, yang baru itu sekarang film saya itu judulnya Begadang Rendang.
Begadang Rendang Joy Sukmo itu saya sebetulnya ketika di casting Begadang Rendang itu senang sekali karena saya lihat pemainnya pemain komedi karena saya belum pernah coba komedi kan. Iya. Saya main dengan Mastur, main dengan Joe. Iya. Tapi pas di casting saya karakter saya ternyata tidak komedi, saya jadi Buya, jadi Ustadz gitu. Yang anaknya, nah bayangkan itu tuh filmnya lucu sekali. Jadi saya di casting sebagai seorang Buya, Ustadz yang sangat disegani di kampung itu. Di kampung itu semua orang sudah. Tapi anak saya itu hobinya main band, tapi itu bandnya band metal. Oh gitu. Band apa namanya yang anak-anak punk, anak punk. Iya. Tapi sering mengisi acara di tempat-tempat berlarik dan tidak pernah diundang orang untuk musik punk. Gaya punk tapi musiknya gambus, lagunya lagu Minang, Ayam dan Lape, gitu-gitu. Jadi film memang film komedi. Cuman saya dapat giliran aktor yang tidak komedi. Iya. Saya jadi serius karena Ustadz tak mungkin komedi gitu. Iya. Walaupun banyak Ustadz sekarang yang komedi. Iya. Dapat peran yang serius. Tapi itu juga protagonis mereka. Iya. Pak, Ya, mereka. ini saya juga mau minta tip ini atau kiat-kiatnya. Saya juga ingin sekali sih main film, ingin main film layar lebar. Karena ini kan main layar pendek. Kalau dulu kan layar lebar nonton rame-rame di tanggal lapang, ada acara penyuluhan dari dinas perhubungan gitu. Sekarang kan tidak ada lagi gitu. Apa sih kiat-kiat biar kita bisa jadi bintang film gitu? Bapak sekarang kan jadi bintang film ini. Iya, 5 album, 5 layar lebar ya. Iya. Apa kiat-kiat atau kita? Sebetulnya tidak begitu. Ya. Maksudnya gini. Saya hidup itu di luar dugaan semua mereka. Tidak ada yang saya rencanakan, tidak ada yang saya cita-citakan. Tapi semuanya muncul sebab kebetulan-kebetulan. Karena mungkin saya mencintai pekerjaan saya. Iya. Saya sangat mencintai pekerjaan saya. Apa pekerjaan saya itu? Yang saya di dunia peran. Jadi dunia peran artinya saya di teater. Nah, boleh juga di teater, boleh di film, bisa di televisi. Artinya itu saya mencintai pekerjaan itu. Nah, karena saya mencintai pekerjaan itu, tidak ada saya melakukan pekerjaan yang tidak sungguh-sungguh. Apapun, mungkin mereka sudah mengalami dengan saya. Iya, Kita iya. bikin video klip, bikin apa, dengan dana yang kecil, kita sama, dengan dana yang besar, sama. Iya. Tidak pernah kita membedakan, ini yang dananya kecil dengan sedang. Kalau saya tidak pernah, selalu saya mengerjakannya dengan serius. Apapun pekerjaan itu. Mungkin orang melihat itu. Nah, awalnya memang saya bermain film itu di TVRI. Tapi itu dalam bentuk sinetron, bukan film. Tapi Kita juga pernah main film. ya, kita sama di Dendam Cinta Pesisir. saya nggak tahu, lupa tuh apa Dendang Cinta Dendam Pesisir. Cinta Saya, Pesisir. saya sering Bapak gerbong narkoba. Iya, saya sering. Nah, itu cerita lucu lagi tuh berita gerbong narkoba. Tiba-tiba kan kita ditangkap polisi tuh. Iya. Ketika ditangkap polisi tuh saya betul-betul dipukul oleh polisinya. Kan dikat ketika itu kan, aduh serius ini gitu. Dan polisinya minta maaf waktu itu, aduh Pak, itu seakan-akan betulan dari Pak. Jadi itu Mang Buser yang di casting dengan kita tuh Mang Buser. Jadi karena dia sering mengalami peristiwa kayak gitu, saya langsung dipukul. Kan retake, ulang lagi karena saya betul-betul kaget kan saya dipukul gitu. Sutradaranya juga kaget. Nah yang pas kedua saya giliran saya mukul dia. Aduh, Bapak dendam ya gitu. Dendam. Nah itu pertama. Karena itu tadi Pak, Nah. karena Buser itu dia mencintai pekerjaan. Iya, makanya dia mencintai pekerjaannya dianggap tuh sungguh-sungguh. Padahal itu kan tidak sebenarnya, itu acting gitu. Iya. Tapi mungkin juga karena acting kita dianggap bagus mungkin. Bagus, ya. iya, Saya iya. katakan itu betul-betul. Betul iya. Habis itu ada beberapa drama televisi di TVRI, ada 3 di TVRI, habis itu di SCTV, Dua Datua. Dua Datua. Habis itu ada Kembang Perang, terus ada beberapa 2 film di Malaysia Iya. dengan sutradara Rosnani Jamil. Iya. Nah itu mulai ke sini dapat tawaran dengan Arif, Iya. mainkan 3 film layar lebarnya, 2 belum tayang, 1 belum tayang nih, judulnya Pandangan Pertama, belum tayang, yang satu lagi Begadang Rendang dengan Jai Sukmo. Itu memang dilewati tanpa tanpa kiat, tapi kiatnya itu memang bekerja sungguh-sungguh, itu aja mereka bekerja sungguh-sungguh, mencintai pekerjaan itu dengan baik, dan jangan dilihat besar kecilnya peran. Iya. Sekecil apapun peran, kita harus memainkannya dengan sungguh-sungguh. Berarti sekecil apapun peranan yang kita dapat, Ya, kita harus kita harus tahu untuk memainkannya. ah, Kemudian ini ada pengaruhnya juga ada tentang pergaulan kita, karena kita banyak teman gitu.
Oh iya, hitam. Iya. Jadi gini, saya kan saya bilang tadi dari kecil sampai SMA saya nggak tahu saya bakatnya apa. Iya. Saya karena hobinya cuma nonton. Lalu saya masuk ke Fakultas Sastra. Nah di situ saya ketemu dengan teman-teman, dengan dosen-dosen dan termasuk guru saya yang paling luar biasa yang sampai saat ini tidak bisa saya lupakan, yaitu Pak Nafis dan Pak Wisran tadi. Dua orang itu sangat berpengaruh dalam diri saya karena memang banyak saya mendapatkan pelajaran dari mereka. Pelajaran itu bukan hanya pelajaran acting, pelajaran teater, tidak, tapi pelajaran tentang bagaimana punya sikap, bagaimana mencintai pekerjaan, bagaimana Sebentar Pak, ada proyek. silakan. Sebentar yo, saya syuting. Oh, kalau negara sakit, Iya, Pak, itu minta maaf. Kalau Cici mati aja dulu. Ah, Jadi kan orang kalau syuting nggak boleh HP, saya tapi itu saya nggak ada Pak. salah tuh. Pak jangan matikan HP-nya. Harus karena kan di pintu ini kan tidak satu jalan ke rumah minta maaf. Iya. Jalan ini banyak kan. Gini Pak, kami juga seniman komedi Sumatera Barat seperti Setiapiat Cakra dan kawan-kawan yang lain juga punya keinginan ingin bikin suatu film layar lebar. Saya kan sebelum main di film, sebelum jadi pemain, awal-awalnya di zaman analog dulu, bukan zaman digital seperti sekarang yang semuanya sudah dipermudah. Dulu semuanya serba susah karena sulit cari kamera, sulit. Kita dulu awal-awalnya memang ingin sekali dengan teman-teman di Payakumbuh. Saya dengan teman saya Iyut Fitra, seorang penyair, terus si Jod Kobin yang dulu koreografer, akhirnya kita menjadi fotografer gitu ya, menjadi kameramen. Kita bikin beberapa film indie. Kita dulu bikin film indie. Yang orang bilang ketika itu tidak mungkin karena teknologinya biaya. Sebentar Pak, India atau? Bukan India. Tapi film-film yang kita bikin sendiri, kita produksi sendiri, lalu kita pasarkan sendiri. Film indie. Jadi kita buat. Kalau film indie Budi apa tuh? Itu film belajar membaca, bukan? Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Itu film belajar membaca. Kalau film indie ini film sebenarnya. Film sebentar, tapi dibuat sendiri, dipasarkan sendiri dan lebih ideologinya lebih ideologi kita sendiri. Artinya kita mau apakan terserah kita. Jadi ada filmnya judulnya ketika itu Musim Kematian Bunga, itu penulis skenarionya Iyut Fitra. Ada film ketika itu judulnya Wartel, saya yang bikin. Ada film yang judulnya kita bikin Sedikit Sekali Waktu Untuk Cinta. Kita syuting di asrama militer tentara. Jadi kita pemainnya itu tentara semua, berapa kompi. Sudah siap kompi. Sudah siap film. Sudah, tapi tidak pernah putar. Karena waktu itu belum ada YouTube, di mana mau diputar. Tapi kita putarnya ketika itu lah di kafe, di bioskop, di layar tancap segala macam. Jadi kita putar secara indie juga gitu. Lalu kita ikutkan ke festival. Ada beberapa film yang kita bikin. Nah, sekarang Mak Itam dengan fenomena sekarang kan layar lebar itu maksudnya adalah bioskop. Nah, zaman pandemi ini kan bioskop juga agak sepi. Tapi untuk menembus bioskop kan tidak mudah, apalagi XX1. Karena mereka punya standar. Tapi sekarang saya terakhir kerja dengan orang film, mereka lebih senang sekarang justru di Netflix atau di iFlix karena di situ jelas. Netflix tadi apa tuh Pak? iFlix, Netflix. Nah, apa itu sebuah nonton film berbayar. Oh. Nah itu kita tidak spekulasi, Maitam. Jadi tidak spekulasi itu maksudnya adalah Netflix itu dia beli. Mungkin keuntungannya tidak sama dengan bioskop, tapi keuntungannya jelas. Kalau bioskop kan spekulasi bisa untung bisa rugi. Tapi ini kan jelas gitu. Misalnya seperti itu. Saya tidak jelas juga. Coba teman-teman film cerita seperti ini, yang kayak ini mau diputar di mana nih, saya bilang. Ya kalau tidak di bioskop, kalau tidak di Netflix. Tapi bisa dua-duanya Pak. Jadi bisa di Netflix dulu baru bioskop dulu baru Netflix, atau di iFlix gitu. Nah itu kan kalau kita di aplikasi Maitam kan ada tuh Netflix, iFlix ada enggak? Ada. Atau di TV kita yang digital sekarang, kita bisa nonton di Netflix. Ini Pak, ini kami juga dan kawan-kawan juga komedi Kusiman Kolmi Minang juga punya keinginan. Kata mereka, coba tawarin sama Bapak Yusri untuk Pak Katil, bisa enggak menyutradarai kami untuk film. Nah kalau untuk film saya memang lebih senang ditawarkan main daripada ditawarkan jadi sutradara. Sudah candu jadi aktor Sedang candu menjadi atau sudah aktor. bosan jadi sutradara? Karena saya tidak pernah berhasil di sutradara film, tidak pernah tayang. Tapi
Kalau jadi aktor kayak itu berhasil tuh. Iya. Wah, filmnya. Kan di film hitam saya juga pernah main tuh. Iya, ujian S2 saya. Saya jadi tokoh di situ Laka kan. Jodoh, iya. Komedi kan? Jadi mama kan? Ah. Mama yang lupa dengan kemenakan. Lupa. Sekarang kenyataannya kan tidak lupa. Tidak sebenarnya. lupa. Iya. Berapa orang kemenakan Bapak saya tes? Oh, udah banyak, udah 40 lebih. Udah 40 lebih. 40 Ingat tak namanya siapa aja? Enggak ingat semua. Oke Pak. Rasanya terlalu pendek waktu ini. Oh iya. Saya ingin bincang-bincang lebih banyak lagi tentang Bapak Yusril. Apalagi tadi kami juga punya keinginan. Ini aktornya kan sudah ada ini komedi seniman Minang. Bapak. Nah, apalagi itu hitam komedi. Saya betul-betul pingin betul main di komedi ini. Belum pernah saya coba. Siapa yang harus kita ajak jadi sutradaranya Pak? Boleh di sini disampaikan? Oh banyak kan misalkan banyak saudara-saudara yang bagus kita sekarang. Sebetulnya potensi kita banyak. Iya. Tapi mungkin peluang Iya. yang belum ketemu. Iya. Ah, Tapi kalau ada kesempatan nanti Bapak bisa Pak, juga. kalau di casting saya pasti mau. saya pasti mau kalau di casting, apalagi itu bermain komedi. Oke. Sebetulnya dengan topiknya sekarang saya juga kaget nih Mbak Hitam, karena saya kira tadi kita akan diskusi tentang teater. Selama ini orang kan wah tahu tuh soal film. Nah ini pertama kali saya diwawancarai tentang film. Iya. Wah di podcast Mbak Hitam inilah Iya. saya di Karitang Sinema ini saya diwawancarai tentang film. Dan saya sangat surprise ini. Iya. Alhamdulillah. Tapi ya saya pikir Di teater ya, tetap film ya Pak. film, oh iya kan enggak apa-apa sih, memang sudah ada beberapa film. Iya. Karena kita juga ingin bikin film bersama-sama dengan kawan-kawan. Ya. Orang-orang sekarang tuh cari-cari judul bagus-bagus kayak Suro dan Sile. Iya. Kenapa bisa booming? Karena orang langsung memori orang langsung. Iya. Sekarang nih begadang rendang. Iya. Nah orang jadi randang ya begadang gitu. Oke Pak Yusril atau Pak Katil, terima kasih Pak sudah mampir di Karitang Sinema. Aha. Saya berharap suatu saat nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Iya, tapi saya sedang candu ngobrol. Udah lama tidak ngobrol. Wah, ini gawat ini saudara-saudara. Pemerintah dimanapun berada, ya beliau masih ngobrol lagi dengan saya. Kalau enggak, Bapak nanya sama saya. Iya, saya pikir memang menarik ya karena Iya. perkembangan sekarang di film ternyata industrinya sudah bisa kita ciptakan di mana-mana. Sama juga dengan musik nih, Tam. Iya, Artinya kan musik Minang kan industrinya kompetitor, iya, cukup kompetitif ya, cukup produksinya cukup banyak di. iya. Nah, kenapa film tidak bisa? Saya pikir bisa, apalagi komedi. Saya lihat di YouTube pun konten-konten komedi Minang cukup dapat respon dari Oke, penonton. Pak, kalau seandainya saya sekarang buat film komedi, Saya daftar berapa jadi pemain? jadi pemain. Oh, ada itu naskah almarhum yang beliau ketika beliau masih hidup Pak Adi Krisna, Aha. ada saya minta naskah sama beliau yaitu Gaib Sampili. Oh, Dia Ya, kasih dia sama pernah saya, cerita, dia coba pernah cerita. Ini kalau nanti Maita bisa mainkannya, ya, saya sama kawan-kawan sudah sampaikan juga. Kalau ada nanti kolaborasi untuk memainkan Gaib Sampili ini, mohon juga bantu Bapak. Karena kalau gaib di antara teman-teman kita mungkin saya yang paling gaib. Sudah pasti saya castingnya itu. Tapi jangan Sampili ya Pak. Baiklah, pemirsa dimanapun berada, tanpa terasa terlalu cepat ini hari berlalu. Ya Pak, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Semoga Wetan. pertemuan kita ini bisa berlanjut dan kerjasama untuk selanjutnya bikin film, bikin apa aja nanti Bapak siap bantu kami kan. Ya, semangat. Artinya bagaimana industri film Minangkabau itu Ya. menjadi lebih baik ke depan. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih, Wetan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bangunlah di rumah gadang, nan datang dari curi itu, tantang pareso.